Jejak Nusantara. Senang sekali ya bisa ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah sumber yang berada di Desa Jajar. Eits, tapi sebelumnya simak dulu ya penjelasan berikut. Desa Jajar adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa Jajar merupakan desa yang berbatasan langsung antara Desa Pelausan dan Desa Wates. Mayoritas mata pencaharian warganya yaitu bertani. Tapi siapa sangka, Desa Jajar yang suasananya sangat adem ayem loh jinawi ini ternyata mempunyai suatu warisan peninggalan leluhur yang belum terkuak loh. Ada sebuah sumber mata air yang sangat jernih yang mengairi desa-desa di sebelahnya. Salah satunya adalah Desa Brumbung dan sekitarnya. Namanya Sumber Lotes. Sumber Lotes adalah salah satu sumber di Desa Jajar yang areanya masih sangat jarang dimasuki oleh orang. Hanya orang tertentu saja yang berani masuk ke sendang tersebut. Pasalnya, banyak hewan liar yang menghuni sumber. Sumber ini dulunya adalah sebuah tempat yang tak terawat, rungkut, dan tak terpakai. Bahkan tak sembarang orang bisa masuk ke sana loh. Banyak cerita-cerita masyarakat tentang keberadaan sumber ini. Salah satunya mitos yang berkembang di masyarakat. Area tersebut dihuni oleh banyak sosok astral. Salah satunya adalah keberadaan ular besar yang mengitari di area sumber. Disebut-sebut sebagai penunggu harta dan pusaka milik kerajaan. Selamat siang para rekan jejak Nusantara. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Kali ini saya berada di Sumber Lotes, tepatnya ada di Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Informasi yang kami gali dari beberapa informasi, Sumber Lotes itu dulunya merupakan atirtan di zaman era kerajaan. Monggo ikuti saya untuk menelusuri jejak reruntuhan kerajaan mana yang sekiranya nanti bisa kita bedah bersama. Matur nuwun. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Ya, tentunya hal ini dibenarkan oleh salah satu tim yang bermeditasi dan bermediasi secara batin. Secara tidak kasat mata, sosok ular besar melingkari sumber yang posisinya berada di sebelah selatan. Mengulas tentang sisi sejarah dari Sumber Lotes tak lekang dari cerita kerajaan yang merupakan peninggalan leluhur di masa yang telah lampau. Kerajaan Kediri pun bercorak Hindu. Pada era Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian antara kedua putranya. Seperti yang dikutip dari buku ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kerajaan Kahuripan.
Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas seperti yang dikisahkan dalam Prasasti Mahaksubya pada tahun 1289 Masehi. Selain itu, ada Kitab Negara Kertagama pada tahun 1365 Masehi dan Kitab Calon Arang pada tahun 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui oleh orang. Prasasti Turun yang II pada tahun 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal dari Raja Airlangga. Letak Kerajaan Kediri berada di daerah Jawa Timur. Dulunya Kerajaan Kediri berpusat di Daha, yang sekarang kita ketahui sebagai pusat kota Kediri. Sungai Brantas pada masa itu merupakan jalur pelayaran yang ramai loh. Masyarakat Kediri dulunya tidak menganut sistem kasta, seperti yang disampaikan dalam Kitab Lubdaka. Dalam kitab tersebut disampaikan tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi dari Joyoboyo yang jauh ke depan membuatnya dikenang oleh masyarakat sampai sekarang. Kediri adalah kota tertua di Indonesia dengan sejarahnya yang luar biasa, mulai dari abad ke-10 sampai abad ke-13 Masehi. Pada masa inilah diperkirakan kerajaan-kerajaan besar di Kediri mulai berdiri, mulai dari zaman Kerajaan Kahuripan, Jenggala, Daha, dan Singosari. Kira-kira pada abad keberapa dan pada masa pemerintahan siapa ya kerajaan pertama dimulai? Waduh, Mimin juga bingung nih. Tentunya tidak ada yang mengetahui secara pasti ya. Menurut temuan emas yang berada di Desa Plausan yang sempat membuat geger seantero negeri, lokasi penemuan emas juga berada tak jauh loh dari sumber Lotes. Hal ini menguatkan kami bahwa wilayah ini dulunya menjadi wilayah yang sangat ramai dan makmur. Selain itu, ada sumber Rau-Rau yang juga merupakan sumber mata air yang terletak di Desa Plausan. Sumber Lotes juga tak lepas dari tempat pemujaan dan bersemedinya para resi. Hal ini dituturkan oleh salah satu tim yang ikut serta dalam eksplorasi di sumber Lotes. Menurutnya, memang di sini dulunya sebuah sumber yang sangat besar. Airnya sangat jernih dan ikannya sangat banyak, sehingga sering disinggahi oleh orang-orang kerajaan ketika sedang melintas atau sekedar beristirahat dan mencari kebutuhan makanan. Tak heran ya, banyak benda pusaka yang tertinggal dan akhirnya tertimbun di sekitaran area sumber.
Bersebelahan dengan sungai di dekat pohon besar, di sini dulunya pernah ditemukan sebuah gapura kecil dan sebuah benda mirip batu nisan yang ukurannya sangatlah besar. Benda tersebut bertuliskan huruf Kawi atau huruf Jawa kuno. Namun, lambat laun makin terpendam dan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui letak benda yang disebutkan tadi. Wah, kelihatannya Sumber Lotes perlu penanganan yang tepat ya sob, untuk menggali sejarah dan peninggalan para leluhur. Mimin jadi mikir nih, nggak heran ya jika tempat-tempat di Kediri banyak menyimpan sejarah dari tokoh-tokoh penting di masa lampau dan kelihatannya saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu, perlu dijaga dan dirawat walaupun hanya sekedar diberi tanda atau tenger ya. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menghargai kekayaan sejarah se-Nusantara. Kula Pak Pak Tekno. Nah, Sumber kene iki Lotes. Sumber Lotes. Ceritane wong biyen kuwi lek lotes kuwi wit lo karo wit kates dadi sitok. Lah mangkane dijenenge lotes. Lek lurine iki kan carane ora ngerti lah. Yang penting kan yo teko cerita-cerita kok mbah-mbahe ngono kuwi. Mbak sejarah ngono. Nah, tapi lek kaya awak-awake dhewe ngene kan ruwe kan ngger ceritane tok. Pertamane nemokne boto karo Pak. Karo Pak kuwi mang. Biyen nih nek kene nek kaya tulisan apa lek ngarani tulisan Kawi. Wis selamat-selamat kaya sing mang. Jenis tugu barang kuwi mang kaya apa ditemokne iki mang kaya enek tembok ngono barang kuwi mang. Tapi ya kurukan ya. Ya. Kurukane masalahnya digawe pengairan. Kita sebagai bangsa Indonesia, terutama para pemuda, berkewajiban loh untuk peduli dan nguri-nguri budaya yang menjadi jati diri bangsa. Batu bata. Batu bata. Dulu pernah, tapi pagi dikembalikan lagi. Lek saurunge digawe kali ya akeh. Ditumpuk terus diuruki apa pasir-pasir, akhirnya dadi rerungkutan kaya ngene iki mang. Kaya nak anu no. Kaya tugu. Kaya tugu. Kaya ndas-ndasane tugu. Bentuke ya meh kaya maisan sing apa kijingane wong mati sing saiki kuwi lho.
istilahnya kadang ngaten kan sejarah to Mas nggih, sejarah wontene bebatuan sing model ngoten niku. Mereka kan terkenal mistis nggih. Nggih, mistis. Nggih. Arah mriki. Nggih, ngoten lho. Dadi jarang lek mboten sing warga sing kendel-kendel tukang lep. Niki mboten semerep. Asarane ngoten. Terus rumiyin terus nate ditemukan batu jenis lumpang. Nggih. Ayo Mas yo. Tahu yo nggih jenis lumpang, model lumpang ngoten niku wonten ngoten lho. Nggih enten sing cerita ngoten. Lah ngoten niku tok dadi niku nggih sepintas ada situs teng mriku kasarane pomo diduduk ngono iki mesti enak Mas nggih. Lingkup niki nggih. Nggih. Mesti wontene ngoten niku lho. Terus batu niku ingkang jenis lumpang niku akhirnya dibawa kemana Pak? Waduh lek Apa masih sing nggawa sing nemu sini? ya ngoten niku kasarane. Nggih. Mboten semerep lek sing ngasta sinten mboten semerep tapi jujug mbuh anak wong teko moro pengen nang kene ngono biasane kaya model niku kaya entuk apa ya? Pirasat to. Kon duduk nang kene kan ngoten lho sifate kan duduk nang kene kan ngoten niku kasarane ngoten niku. Nggih. Terus mungkin sejarahnya jangan paham mboten tentang sini. Wah lek kula kirang jelas nggih padahal nang kene ket cilik ket dadi nggih. Tapi sing sepuh-sepuh niku sing pirsa nggih. Jadi kados kula niki namung sepintas ada yang menemukan. Contoh ngeten-ngeten niki, ngoten kan kathah kang duduki ngeten iki enek sing kono lho anak. Nah, kula pas kerja bakti niku nggih diomongi enten lho Pak niku model sing model tingkat-tingkat batuan kados tugu ngoten niku enten tapi posisine teng pundi kula nggih mboten semerep. Lah ngene kan wong mesti wong sing ngerti to Mas anak ngoten niku lek kula ngaten Niki ke Bapak kami tua yang baru. Paring asma sinten Pak? Kula namanya Rizal Sebagai Kasun Kali Kajar. Kali Kajar. Dengan adanya temuan dari rekan-rekan ini rencana ke depan desa apa nih Pak? Kalau rencana ke desa nanti masih ditemukan lagi, nanti ada tindak lanjutnya nanti kita serahkan teng napa rekan-rekan. Lek dari sini nggih mboten saged maring keputusan pripun-pripun nggih lek wonten situs ngaten iki mungkin insyaallah wonten tindak lanjute. Ya mungkin napa dipadosi napa pripun mungkin wonten tindak lanjute. Nggih, soalnya Mas ini salah satu peninggalan sejarah masalahnya. Apakah rencana mau dilaporkan ke dinas terkait atau gimana mungkin? Kalau bisa adanya memang seperti ini, nah kados dari pihak pariwisata kan pasti membantu tuh dengan adanya. Nah kedepannya gimana nanti kalau sudah ketemu seperti ini kan nanti lain-lainnya jujur kena medungul anak enak lah gitu loh. Ya selanjutnya kalau bisa memang kalau ada istilahnya bantuan dari atas, nah baru kita bisa nanti ya. untuk masyarakat kan bisa senang toh untuk tempat. Lek harapannya nggih untuk kedepannya lek sama niki memang wonten mungkin kan saged dikembangane mungkin njajar kan wonten wisatane mungkin saged pengunjung-pengunjung barang saged mriki ngoten. Nggih. Demikian para rekan jejak Nusantara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Demikian sob, sekilas cerita tentang sumber Lotes. Next, kita akan membahas tentang sekelumit kisah dari Dewi Kilisuci di Sumber Boto, Desa Gadungan. Tetap stay tune di channel Jejak Nusantara ya. Beri dukungan jempol yang besar dan subscribe juga ya channel kami. Dapatkan pula tombol notifikasinya agar selalu terhubung dengan cerita sejarah kerajaan dari berbagai daerah yang memukau. Merupakan suatu penghargaan dan penghormatan yang sempurna untuk kami, para tim Jejak Nusantara. Terima kasih.